Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ustazah ingin menyampaikan sedikit tentang materi sebelumnya. Nah, materi yang sebelumnya kemarin itu Ustazah sudah menyiapkan video tentang pemandangan alam. Nah, di situ Ustazah minta kalian untuk menyimak video tersebut. Kemudian kalian mendeskripsikan secara lisan dengan cara kalian merekam suara kalian kemudian dikirim ke Ustazah. Nah, kalian bisa kirim di Teams untuk penilaian keterampilan kalian untuk menyampaikan secara lisan teks deskripsi seperti itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Adapun materi kita pada hari ini yaitu pembahasan kisi-kisi soal penilaian harian materi teks deskripsi di kelas 7. Jadi pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan pintar. Kita akan ulangan harian atau penilaian harian. Nah, sebelum Ustazah membahas kisi-kisi, silakan kalian menyiapkan terlebih dahulu buku bahasa Indonesia kalian. Kita akan membahas kisi-kisi. Oke, kalau sudah siap, nah silakan kalian buka bukunya. Jadi kisi-kisi yang pertama kita yaitu menentukan objek yang dideskripsikan dan tujuannya. Sebagaimana yang kemarin kita pelajari, menentukan objek yang dideskripsikan. Nah, ada di situ Pantai Parangtritis dan Indah. Pertanyaan nanti seperti ini. Perhatikan teks berikut ini atau bacalah teks berikut ini. Objek yang dideskripsikan pada teks tersebut adalah titik-titik. Nah, kalian pilih kira-kira objek apa ya yang dideskripsikan pada teks tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa tujuan pada teks deskripsi tersebut? Sudah kalian pelajari, bisa kalian lihat di buku kalian di halaman. Baiklah, di halaman 6 di situ ada tujuan deskripsi. Nah, contohnya yang kemarin Pantai Parangtritis, apa sih tujuannya mendeskripsikan Pantai Parangtritis? Oke, seperti itu ya. Ustazah lanjut. Di nomor 2, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, contohnya penggunaan bahasa yang digunakan pada teks deskripsi itu biasanya ada kata umum dan kata khusus. Biasa pernah kalian pelajari, silakan dibuka bukunya di halaman 9. Di situ dijelaskan tentang ciri penggunaan bahasa, kata umum dan kata khusus. Baiklah anakku sekalian, Ustazah lanjut. Mengidentifikasi majas. Jadi pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang majas. Hiperbola, personifikasi dan asosiasi. Ya, jadi Ustazah singgung sedikit. Hiperbola itu melebih-lebihkan, personifikasi itu adalah benda mati seolah-olah benda hidup. Kalau asosiasi itu perbandingan ya. Baiklah anakku sekalian, kalian bisa membuka video pembelajaran kita sebelumnya untuk lebih paham lagi tentang majas. Yang keempat, menentukan isi teks deskripsi. Nah, seperti yang kalian sudah lakukan yang kemarin pada halaman 13, seperti contohnya pesona Pantai Sanggigi. Di situ nanti akan ada contoh pertanyaan menentukan isi teks deskripsi. Kira-kira pertanyaannya seperti ini ya. Isi pada teks deskripsi tersebut adalah silakan kalian pilih jawaban yang paling tepat seperti itu. Selanjutnya, membandingkan teks 1 dan teks yang kedua. Kalian juga sudah pelajari kemarin. Silakan dibuka bukunya di halaman 17. Nah, kemarin kalau kalian di sini membandingkan antara Pantai Sanggigi teks 1 dan Geber Pementasan Tari Kolosal Arya. Jadi perbandingan antara dua teks.
Jadi nanti ustazah munculkan teks 1, teks kedua, kemudian pertanyaannya. Apa perbedaan antara teks yang pertama dan teks yang kedua? Contoh pertanyaannya akan seperti itu ya. Selanjutnya, struktur dan bahasa teks deskripsi. Bisa kalian lihat juga di buku kalian di halaman 18 dan 19. Di situ ada struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah kemarin Ustazah juga sudah memunculkan soal ini, tapi masih ada beberapa yang kurang paham ya, atau belum paham tentang struktur teks deskripsi. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama identifikasi, kemudian yang kedua deskripsi bagian atau identifikasi bagian, kemudian yang ketiga adalah kesimpulan atau kesan. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir kemarin. Baru-baru kita bahas tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat buku kalian di halaman 39 ya, di halaman 38 39. Di situ ada langkah-langkah menulis teks deskripsi, atau untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka video pembelajaran kita sebelumnya untuk lebih jelasnya tentang menulis teks deskripsi. Ustazah mohon maaf ya karena sedikit agak ribut karena rumah ustazah dekat jalan raya. Oke lah anak-anakku sekalian, inilah tadi 7 poin tentang kisi-kisi kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan ulangan. Jika ada pertanyaan yang kalian kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar seperti itu. Syukran jasakillah atas perhatiannya. Silakan dikerjakan soal yang sudah ustazah siapkan di slide selanjutnya ya. Ibu tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.